dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Koneksi perangkat seluler dengan tethering dapat dilakukan dengan wireless LAN atau Wi-Fi. C. Proteksi data dan file. Salah satu cara memproteksi data yang dapat dilakukan ialah dengan enskripsi. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Jaringan dan internet. Nanti tujuannya pertama, kalian harus bisa menerangkan yang dinamakan jaringan komputer itu apa. Kemudian kamu tahu jaringan lokal serta manfaatnya. Setelah itu kalian juga tahu yang dimaksud WWW itu apa. Dan juga nanti ada sedikit bahan untuk praktek. Praktek apa? Koneksi data wireless dan tethering. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang proteksi data atau file. Oke, siap? Siap. Pertama, tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan kumpulan beberapa komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan untuk berbagi informasi atau layanan. Oke, jaringan itu merupakan kumpulan beberapa komputer dan juga printer dan peralatan lain yang terhubung dalam satu kesatuan untuk berbagi informasi. Jadi komputernya eneng piro? Ada beberapa. Kalau jaringan berarti tidak hanya satu komputer. Nanti komputernya ada beberapa komputer. Jadi jaringan itu kumpulan dari beberapa komputer atau printer dan peralatan yang lain yang terhubung dalam satu kesatuan untuk berbagi informasi atau layanan. Mudah. Ayo, jaringan komputer adalah Kumpulan berbagai komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan untuk berbagai informasi. Oke, tepuk tangan. Jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas areanya. Berdasarkan apa? Cakupan luas areanya. Yang pertama, ada yang namanya LAN, Local Area Network. Kemudian ada CAN, Corporate Area Network. Ada yang namanya MAN, Metropolitan Area Network. Dan lagi WAN. WAN apa? With Area Network. Nah, yang lebih global lagi, cakupannya seluruh dunia itu internet. Oke, sudah ditulis? LAN, Local Area Network. Dalam jaringan LAN akan ditemukan kelengkapan seperti eneng yang namanya kabel UTP, ada hub, ada switch, ada router. Jaringan maksimal atau panjang maksimal kabel UTP dan LAN secara teoritis bisa berfungsi sampai dengan 135 meter. Kowe mudeng ora kuwi? Kamu harus tahu, local area network itu sebuah jaringan yang lokal. Lokal itu cuma satu area. Nah, satu lokasi di lab, satu
depan tempat kita kalau upacara itu kan ada lab ya. Itu lab 1. Itu membentuk satu lam tersendiri. Ya toh? Kemudian ada di lab yang biasa kita praktek itu juga membentuk satu lam tersendiri. Satu dengan yang lain komputer bisa saling terhubung. Paham? Kalau LAN ada kabelnya, namanya dilengkapi dengan kabel UTP, hub, switch, dan router. Itu kelengkapan untuk membuat sebuah LAN biar saling terhubung menggunakan kabel. Cara pembuatan LAN atau tata letaknya sudah kita pelajari dengan topologi jaringan. Ini. Ya toh? Kamu sudah buat toh? Nah, bisa dengan bus, ring, star, mesh, tree. Ini merupakan tata letak atau tata cara pembuatan sebuah jaringan. Mudah? Ada hubungannya karo pelajaran sing wingi toh? Oke. Ini misalnya kamu kan sudah membuat sebuah topologi. Nah, ini gambarannya. Eneng sing bis. Oh, gambar-gambar ini merupakan gambar komputer. Garis itu merupakan gambar kabelnya. Bisa dipahami? Oh, eneng sing ring. Bentuknya kaya cincin. Jadi pembutuhan tata letak komputer di sebuah lab kadang berbeda-beda menuju pada yang kamu buat ini. Bisa dipahami? Oh, kamu kadang nenggone lab, oh kok bentuknya labnya kok ngono, oh berarti menggunakan bus, gitu ya. Oh, nek eneng lab etan kayak menggunakan apa? Pernah datang ke lab? Berarti kayak nggunake bus, kan jejer loro ngono to. Lab gone dhewe sing itu juga jejer to. Itu berarti tekniknya topologi jaringannya menggunakan apa? Bus. Di depan sebagai apa? Server. Paham? Kamu juga bisa melihat apa? Kabel. Oh iya, neng kabel-kabel ora neng kono. Nah, kabel-kabel yang saling menghubungkan itu kabel sing saling menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain. Mudah. Tata letak emo jenenge apa? Topologi jaringan. Topologi jaringannya ada beberapa macam. Ada apa saja? Topologi jaringan kok. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi. MAN merupakan gabungan dari LAN yang menghubungkan antar berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain-lain. Dengarkan dulu, misalnya di SMP Sak Boyolali itu SMP-nya ada beberapa SMP. Nek sak ngampel we SMP-ne ning pira? Ampel karo Gladak Sari misalnya. Eneng SMP 1 ampel, SMP 2 ampel, SMP PGRI, SMP Sudirman, SMP Muhammadiyah, SMP Gladak Sari. Terus eneng SMP Satap, eneng SMP Semara Tungga. Banyak ya? Nah, dari LAN di SMP masing-masing
jika saling terhubung akan membentuk sebuah MAN. Jenenge apa? Metropolitan Area Network. Dari satu apa itu? LAN berhubung ke LAN yang lain akan membentuk menjadi apa? MAN. Bisa dipahami? Apa MAN? Kumpulan dari LAN. Mudah. Jarak maksimal jangkauan MAN itu mencapai 5 km hingga 50 km. Tentunya dengan memperhatikan kebutuhan perangkat pendukung utama yang original ketika menggabungkan MAN, membangun sebuah MAN. With area network sering digunakan dalam bisnis besar untuk membangun sebuah jaringan kantor. Iki sing one. Setiap kantor biasanya mempunyai apa? Mempunyai jaringan sendiri-sendiri. WAN adalah jaringan komputer besar yang menghubungkan kelompok komputer melalui jarak jauh. Setiap komputer biasanya memiliki jarak area lokal sendiri atau LAN kemudian terhubung menjadi WAN. Sering digunakan dalam bisnis besar untuk menghubungkan jaringan kantor. Contohnya di Indonesia kan bank itu banyak ya. Eneng bank BRI, BCA ya toh. Contoh yang konkret. Nah, setiap bank itu pasti mempunyai jaringan komputer. Waalaikumsalam. Nah, setiap ini WAN itu digunakan untuk apa? Area jaringan bisnis besar perkantoran. Contohnya apa? Wes mudah. Kayak contoh ora? Paham apa Anda? Perlu dicontohi apa enggak? WAN itu sering digunakan dalam bisnis yang besar. Contoh nih, kalau kamu nabung itu kan ada eneng banknya bermacam-macam ya. Ini contoh di perkantoran, di perbankan saja. Di Indonesia, satu Indonesia misalnya itu kan eneng bank BRI eneng, BCA eneng. Nah, kita ambil salah satu. Kalau kita nabung di bank, otomatis kamu punya ATM toh? Nah, nabung ada ATM-nya. Kalau kita nabung ada ATM-nya, itu langsung kita misalnya ambil uang kapanpun, dimanapun, itu bisa toh? Kenapa kok bisa? Kenapa? Karena ada jaringan internetnya. Ya pora. Nah, jaringan internet yang digunakan bank itu tidak semua internet bisa masuk. Mereka pasti mempunyai jaringan tersendiri. Apakah orang yang tidak mempunyai akses ke situ, orang nabung ning kono iso njipuk duit? Bukan. Bisa? Bisa. Kenapa? Kowe ora nabung kok iso njipuk duit? Secara logika bisa ndak? Kamu tidak nabung di situ. Lah kok iso jawab bisa? Maling. Maling pun kan sulit ya. Di bank itu ada sistemnya. Ya benar. Berarti itu pasti menggunakan sebuah jaringan. Jaringannya khusus. Mesti gunakan WAN itu jaringan khusus antar bank. Bank kuwi tok sing duwe datamu. Oh, kowe nabung piro ada datanya. Ya toh? Dan bisa di mana saja. Ora mung eneng kono tok. Kowe kamu nabungnya di Apple, kamu
kamu bisa enggak? Misalnya kamu berada di luar kota ning Jakarta, podo-podo bange ambil uang bisa enggak? Bisa. Lah, kok bisa? Karena punya tabungan, duwe duit, sama apa? Ada jaringannya. Oke, bisa paham sampai di sini? Kenapa? Karena membentuk area networknya. Karena WAN jangkauannya luas, lebih luas, ya toh? Seperti ini. Jaringan itu bermacam-macam. Kita harus belajar. Oh iya, kok eneng jaringan? Kenapa dibentuk sebuah jaringan? Orang mau internet toh, tapi ada jaringannya khusus. Karena ada, kalau kantor kan duwe apa rahasia khusus. Yang ngerti ya orang kantor itu saja. Arep ngakses apa kuwi arep njipuk apa duit nek bankmu keliru iso njipuk apa ora? Tidak. Mudang. Tekan kene mudang. Kowe nek njipuk nek banke beda iso njipuk apa ora? Ora iso ta. Lah kok mau jawab iso? Internet dikenal pada tahun 1849 dengan istilah apa? Interneted, yang berarti interconnected. Namun saat ini istilah internet mengacu pada sistem komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer. Apa kuwi? Napa? Wis bosen? Nah ini yang perlu saya terangkan, ini bisa dibuka di bukunya. Coba lihat bukunya. Halaman 100 berapa? Coba lihat. 11 di buku. Coba lihat 117 di buku kamu. Bisa kegiatan yang dapat dilakukan dengan internet. Apa saja kegiatannya? 1. Surat elektronik. Aplikasi yang digunakan memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim surat atau pesan melalui internet. Ada yang namanya e-banking. Nah, e-banking itu apa? Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui internet. Zaman sekarang kita transfer, terus pembayaran tagihan, listrik, telepon itu tidak harus kamu nenggone bank. Secara pakai HP saja bisa. Kemudian ada e-learning. E-learning itu istilah electronic learning, merupakan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam membentuk sekolah secara virtual. Jadi kita nanti suatu saat bumi akan e-learning ini akan kita coba melalui HP. Engkau Zoom melalui HP. Besok akan kita coba ya. Nanti bisa kita Zoom atau kita pakai Google Meet. Nanti kamu saya hubungi untuk kita mencoba belajar virtual. Oke? Ya, kapanlah. Yang penting kita akan praktekkan e-learning secara virtual. Oke? Tunggu saja. Kemudian ada e-commerce. E-commerce aktivitas penjualan pembelian secara online. Pernah kamu melakukannya? Apa saja? Kamu beli sandal di mana?
di TikTok Shop. Di TikTok Shop. Terus pengalamannya apa? Mboten saged di Tidak bisa dipakai karena kekecilan. Ukurannya padahal ukuranmu berapa? 38. 38. Itu juga 38. Mboten. Lah piro? Ndak salah 35. Ukuran yang datang 35. Berarti tidak sesuai ukuran. Tidak bisa ditukerkah? Tidak bisa. Berarti kesalahan pada sana mengirimkannya. Oke. Beli apa, Nok? Sepatu di TikTok Shop. di TikTok Shop. Ukurannya berapa? 37. 37. Bisa dipakai? Tidak. Lah kenapa? Besaran. Kebesaran. Nah, iki kekecilan, nah iki kebesaran. Iso tuker-tukeran. Terus akhirnya regane mau piro? 50. Dua temanmu diambil kesimpulan bahwa apa? Harus berhati-hati. Kalau mau beli dicek dulu. Diteliti dulu. Karena kita tidak ketemu secara langsung. Ora deloke mong gambar. Jangan beli sing mahal, misalnya tuku HP, kowe ora mudeng, salah wis transfer pirang 5 yuta jebol tekan gone terkapus-kapus. Nah, harus lebih berhati-hati mencari apa? Hati-hatinya golek toko yang bagus sing bener-bener apa? Orang ngapusi. Itu misalnya sendiri-sendiri, tapi kalian boleh lihat bukunya iso dilihat buat referensi. Dan juga tadi dari video yang Bumi tayangkan kan kalian kadang masih ingat. Oke, kerjakan sendiri-sendiri. Itu nilainya juga sendiri-sendiri. Oke, selamat mengerjakan.